Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AS Perdana 72 channel. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu buah kisah kiriman email dari sahabat saya juga, Kang Nur Majalengka. Mudah-mudahan kisah ini begitu menarik untuk disimak dan bisa memberi manfaat khususnya bagi saya menyampaikan dan umumnya bagi para sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Baik para sahabat, tentunya di setiap daerah pasti banyak atau ada pedagang tahu bulat keliling, bahkan sehari bisa 3 kali atau 4 kali lewat di depan rumah kita. Tak jarang pedagang tahu bulat ini bekerja sampai larut malam kalau dagangan mereka belum habis. Nah, untuk kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan sepasang kakak beradik yang berprofesi sebagai pedagang tahu bulat keliling. Pada waktu itu mengalami satu kejadian yang sangat janggal saat dagang tengah malam untuk menghabiskan sisa dagangannya yang belum habis pada waktu siang. Nah, supaya tidak berlama-lama, bagaimana kisah untuk selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Tapi mohon maaf sahabat semua, saya tidak mensertakan video untuk menceritakan kisah ini ke para sahabat karena ada sesuatu hal dan tentunya akan saya ganti dengan intro dan background yang begitu menarik dan memberi suasana kesan yang lebih kenal lagi. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam menyampaikan kisah ini tidak disertai dengan video. Mari kita simak bersama. Malam itu hanya sedikit orang yang ikut berkabung atas meninggalnya Pak Yanto, si tukang tahu bulat keliling. Jasad Pak Yanto dibaringkan di tengah rumah. Kain yang bercorak batik menutupi seluruh tubuhnya, sedangkan kepalanya diikat kain warna putih supaya mulutnya tidak menganga. Dia meninggalkan karena serangan jantung, padahal tadi siang Pak Yanto kelihatan segar dan semangat menyiapkan dagangannya. Meskipun usia Pak Yanto mencapai 60 tahun, tapi Pak Yanto masih kelihatan gesit. Tak akan menyangka kalau Pak Yanto meninggal mendadak secepat itu. Pak Yanto tak punya istri, dia cerai 10 tahun yang lalu karena masalah ekonomi. Bisa dibilang kalau istrinya itu tersangkut di bawah susah dan sekarang entah di mana keberadaan mantan istrinya itu. Untung saja Pak Yanto punya 2 orang anak laki-laki yang setia tinggal bersamanya walau keadaan susah. Kedua anaknya itu bernama Angga dan Firman. Si Angga berumur 21 tahun dan si Firman berumur 17 tahun. Si Angga ini putus sekolah dan hanya lulus SMA karena dia sibuk membantu bapaknya jualan tahu bulat keliling. Berbeda dengan adiknya si Firman, anak itu sampai sekarang masih sekolah. Kini Angga dan Firman harus kehilangan bapaknya. Angga dan Firman menangis terseduh-seduh di samping jasad bapaknya. Seharusnya Angga dan Firman mengaji Yasin di samping jasad bapaknya. Tapi semenjak kecil, si Angga dan si Firman tidak diajarkan mengaji, hingga dia sampai saat ini hanya bisa menangis karena memang kedua anak itu tidak bisa mengaji. Tak lama kemudian para tetangga yang melayat pun pada pulang dan jenazah Pak Yanto akan dikebumikan besok pagi karena tidak ada orang yang mau menguburkan jenazah malam-malam begitu. Ditambah udara pada waktu itu sangat mendung dan sebentar lagi akan turun hujan. Pun semakin larut dan Firman menutup pintu rumah karena tampaknya tidak akan ada lagi warga yang akan melayat rumah mereka. Dan mungkin kalaupun ada keluarga yang melayat, paling datangnya besok pagi dikarenakan memang Pak Yanto meninggalnya begitu mendadak. Jadi di rumah itu hanya ada Angga, Firman dan jenazahnya Pak Yanto. Jangan menangis terus, mendingan kita berdoa semoga Bapak masuk surga, kata Firman pada adiknya. Bapak kan gak pernah sholat dan mengaji, memangnya Bapak bakal masuk surga kah? Tanya adiknya. Dengar ceramah di radio deh, kalau Tuhan itu maha pengampun dan siapa tahu Bapak diampuni dosanya. Malam pun semakin larut. Angga dan Firman tertidur di samping jenazah bapaknya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan sangat deras diiringi gemuruh petir yang semakin mencekam, menambah suasana angker pada waktu itu. Tiba-tiba Angga terbangun, merasakan dingin pada waktu itu karena memang angin begitu kencang masuk ke dalam rumah melalui ventilasi dari sela-sela jendela. Dia begitu kaget saat melihat kaki bapaknya menekuk. Dan Angga meluruskan kembali kedua kaki bapaknya itu. Dan Angga pun meneruskan kembali tidurnya. 2 jam Angga tertidur, dia pun terbangun kembali. Di saat menoleh ke arah pintu, dia menjerit, lihat bapaknya sudah berdiri tegak di
depan pintu, dan langsung dia membangunkan kakaknya yang sedang tertidur pulas. Kak, lihat kak, bangun kak, bangun, kata Angga, dan Firman pun bangun. Dia juga sangat begitu kaget saat melihat bapaknya berdiri di depan pintu, dan tiba-tiba bapaknya berdesis mengucapkan sesuatu. Jimat, jimat, jimat. Begitu kata bapaknya, mereka hanya mengeluarkan satu kata, lalu terkapar di atas lantai. Firman pun mengecek keadaan bapaknya. Dia memeriksa denyut jantung dan hembusan napasnya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan karena memang bapaknya sudah meninggal. Angga dan Firman menggotong jenazah bapaknya dan membaringkan kembali di atas tempat tidur. Kamu jangan takut deh, mungkin tadi bapak mati suri, kata Firman kepada adiknya. Dia hanya ingin menenangkan hati adiknya. Hujan di luar semakin deras, ditambah petir yang berkelebatan. Dia terpenung, lalu dia ingat kalau bapaknya sering membawa jimat ketika pergi berdagang. Jimat itu disimpan di dalam lemari bapaknya. Segera dia mengambil jimat itu dan menunjukkan pada adiknya. Mungkin gara-gara jimat ini deh tadi bapak bangun, kata Firman pada adiknya, sambil menenteng jimat yang berbentuk sebuah tali dari kain kapan, dan di dalamnya ada 2 belah logam koin. Lalu dia pergi ke dapur lalu membakarnya karena dia tidak mau urusan dengan jimat tersebut. Dan kalaupun jimat itu sebuah pelaris, usaha bapaknya kok begini-begini juga tidak ada kemajuan. Begitu pikir Firman. Keesok paginya jenazah bapaknya dikuburkan. Semua keluarganya pada hadir dalam pemakaman tersebut. Dan singkat ceritanya, setelah 4 hari kematian bapaknya, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, Angga dan Firman melanjutkan usaha bapaknya, yaitu berjualan tahu bulat keliling. Semenjak bapaknya meninggal, Angga dan Firman hanya bisa berjualan keliling dari jam 2 sore sampai jam 10 malam. Karena kalau pagi si Angga sekolah dan sepulang sekolah baru mereka bisa berjualan. Mereka berjualan pakai mobil losbak, dan bak mobil itu dipasangi terpal untuk mengelilingi hujan dan panas. Sedangkan di depan kepala mobilnya dipasang speaker yang mengeluarkan suara bapaknya yang sedang berpromosi tahu bulat. Si Firman bertugas sebagai sopir, sedangkan si Angga bertugas menggoreng tahu bulat. Dia duduk di belakang sendirian. Dan akhirnya mereka pun pergi untuk berdagang. Suara speaker pun dibunyikan hingga begitu keras suaranya. Lalu terdengar suara almarhum bapaknya yang sudah meninggal. Suara Pak Yanto itu yang mempromosikan tahu bulat 500-an digoreng rasanya nyoy, kadarinya. Kalimat itu diulang-ulang untuk menarik para pembeli. Mobil losbak mereka pun berkeliling dari kampung ke kampung, dan hari itu dagangannya laku. Angga dan Firman semakin semangat hingga keluar dari jalur yang sudah mereka rencanakan. Awalnya mereka ingin jualan ke kampung terdekat, tapi Firman berambisi ingin menghabiskan stok tahu bulatnya. Dia pun menyelusuri kampung lainnya yang tidak pernah ia datangi sebelumnya. Sekitar jam 9 malam dagangan mereka tinggal sedikit lagi. Firman memberhentikan mobilnya. Dia melengokkan kepalanya lewat jendela pengemudi, lalu menengok ke belakang. Dek, kita lanjut ya jualannya, soalnya tanggung nih, kita habiskan stok jualan hari ini, kata Firman. Terserah kakak saja, aku mah ikut-ikut saja, jawab Angga dari bak mobil belakang. Angga pun menyalakan kembali kompornya, lalu menggoreng tahu bulat lagi, dan speaker pun diputar lebih keras lagi. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon besar di pinggiran jalanan. Tampaknya mereka sedang melintasi perhutanan. Tiba-tiba Angga berteriak, "Kak, berhenti! Ada yang mau beli!" Lalu mobil pun berhenti. Tampak dari kejauhan seorang anak berlari mengejar mobil tersebut dan berteriak, "Mas, beli tahunya!" Sebenarnya Firman merasa heran dari mana datangnya anak kecil tersebut. Padahal ini di dalam hutan. Semakin dekat anak kecil itu semakin jelas. Anak kecil itu umurnya sekitar 7 tahunan. Dia memakai gaun putih. "Bang, beli tahunya 5.000, kata anak tersebut. "Baik dek," kata Firman sambil dia begitu gesit memasukkan tahu bulat tersebut ke dalam plastik. Lalu si anak kecil itu berkata, "Bang, di depan lagi ada pesta besar, sebaiknya abang jangan ke sana. Abang pulang aja," kata anak itu. "Wah, pesta apa dek?" kata Angga. "Pernikahan bang," jawab anak itu. Lalu dia pun pergi dari hadapan Angga. Setelah anak kecil itu berlalu, lantas Angga berkata pada kakaknya, "Kak, kata anak kecil tadi, di depan lagi ada pesta," ucap Angga dari belakang. "Wah, kebetulan
kebetulan sekali deh, pasti dagangan kita bakal laku keras, timpal Firman. Tapi kata anak kecil tadi, kita disuruh pulang Kak. Ah, kamu ini ada-ada saja. Kita kesana aja lah. Lagi pula stok tahu kita sedikit lagi. Kalau kita dagang di tempat ramai, pasti tahu kita bakalan habis. Lalu mereka pun berangkat lagi. Sepanjang perjalanan, mereka belum menemukan perkampungan. Yang ada malah pemakaman umum di pinggir jalan. Pemakaman itu sudah tampak tua dan banyak pohon-pohon besar di sekelilingnya. Saat mereka melintasi pemakaman, mereka melihat segerombolan orang yang berdiri di pemakaman itu. Mereka menatap kedua anak itu dengan begitu seram, dan entah sedang apa rombongan orang itu di pemakaman. Angga berkata, Kak Firman, ada orang di pemakaman. Ya, kakak juga lihat, paling juga orang yang lagi berziarah, timpal Firman. Angga yang saat itu duduk di belakang tidak sanggup melihat wajah-wajah orang itu yang begitu sangat mengerikan. Selang beberapa saat, mereka mendengar sayup-sayup keramaian dari kejauhan. Volume speaker pun dinaikkan. Suara almarhum bapaknya yang sangat begitu keras mempromosikan tahu bulat digoreng 500-an di mobil rasanya nyoy kadaril begitu sangat terdengar. Firman melihat cahaya di depan sana. Dia juga mendengar musik dangdut yang sangat keras. Dan Firman semakin yakin kalau di kampung itu sedang ada pesta besar. Dan benar saja, memang ada yang menggelar pesta yang sangat besar. Orang-orang berkerumun ramai di tengah jalan. Mereka begitu asik menyaksikan pertunjukan dangdut tersebut. Firman memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Suara speaker begitu keras dan membuat orang-orang di sana pada melihatnya. Dan satu persatu membelinya hingga dagangan mereka laris manis dan habis tak tersisa. Mereka sangat senang karena malam itu dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Setelah dagangannya habis, lalu Angga berkata, Kak, kita pulang yuk. Ayo, timbal Firman. Namun tiba-tiba baru saja Firman mau tancap gas, tiba-tiba mereka melihat seorang laki yang mirip bapaknya yang sedang berdiri di kerumunan. Hal itu benar-benar membuat mereka kaget, dan Firman pun langsung keluar dari mobil sambil mendekat ke orang yang mirip bapaknya. Sebenarnya bukan mirip, tapi memang itu bapak mereka. Entah rohnya atau jin yang menyerupai bapaknya. Yang jelas Pak Yanto membalikkan badan lalu berteriak ke arah anak itu. Begitu teriaknya. Sesaat setelah Pak Yanto teriak, tiba-tiba saja angin dari arah timur berhembus dengan sangat kencang. Angin itu menerbangkan debu dan dedaunan, hingga kedua anak itu menutupi matanya. Dan saat keduanya membuka matanya kembali, keramaian itu hilang, sirna, sudah tidak ada, entah kemana perginya. Tak ada lagi panggung dan orang-orang, yang ada hanya jalan sepi dan pohon yang sangat besar. Kedua adik kakak itu langsung masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas hingga mobil begitu terapung-apung karena melintasi jalan rusak. Sesaat kemudian, secara ajaib, speaker mobil mereka menyala sendiri. Namun yang terdengar bukanlah suara bapaknya, melainkan suara jeritan manusia yang sedang disiksa. Firman berusaha mematikan suara speaker itu, namun tidak bisa. Walaupun sudah dimatikan, suara mereka itu masih tetap terdengar dari speaker itu. Bahkan kini seperti orang meminta tolong. Tolong kami. Saat itu si Firman merasa jengkel sekali. Lalu dia tiba-tiba injak rem, lalu turun dan melemparkan speaker itu ke jalanan. Aneh sekali, walau sudah dibuang, speaker itu mengeluarkan suara yang menakutkan. Dan Firman pun langsung naik ke dalam mobil, lalu tancap gas. Mobil itu melaju dengan sangat cepat. Dan sialnya, dia itu tak kunjung sampai ke perkampungan. Yang mereka lihat hanya hutan lebat saja. Laju mobil terseok-seok, tidak begitu stabil. Ternyata ban belakang mereka bocor. Angga dan Firman pun akhirnya keluar dari mobil. Sayangnya, mereka tidak membawa ban cadangan atau ban serep. Firman pun bingung apa yang harus ia lakukan. Sedangkan si Angga yang sedang memegang senter tak sengaja menyerotkan senternya pada sebuah papan penunjuk nama kampung. Papan penunjuk itu mengarah pada jalan setapak. Kak, lihat, ada kampung di dekat sini. Lalu kakaknya menjawab, syukurlah, ya sudah kita jalan kaki saja ke sana. Siapa tahu ada orang yang mau menolong kita, kata Firman. Lalu dia berjalan dan mobil losbak mereka ditinggalkan di pinggir jalan. Dan mereka pun masuk ke dalam hutan mengikuti jalan setapak tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di sebuah perkampungan. Namun ada yang aneh.
di kampung itu. Mereka tidak melihat penerangan satupun di kampung tersebut dan Angga menyorotkan senternya pada semua rumah yang temboknya sudah hancur dan pada retak. Pintu rumah tampak terbuka, lantainya dipenuhi dedaunan yang berserakan. "Ini kampung mati yang tak berpenghuni, kita balik lagi aja Kak," ucap si Angga. "Kita telusuri aja dulu deh, siapa tahu masih ada penduduknya," ujar Firman. Dan Angga pun akhirnya menurut saja. Halo, apa ada orang di sini?" teriak Firman sambil terus jalan. 20 menit kemudian mereka melihat sebuah rumah yang lampu terasnya menyala. Mereka berdua langsung menghampiri rumah tersebut. Mereka berdua sangat senang karena ternyata masih ada penghuni di kampung ini. Setiba di depan rumah, Firman langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Tampaklah dari tirai jendela bayangan seseorang yang mendekat, dan pintu pun dibuka. Mereka melihat seorang lelaki yang umurnya berkisar 45-50 tahunan, berdiri di hadapan mereka. "Pak, maaf ganggu istirahatnya. Kami ini sedang tersesat, Pak. Mobil kami juga banyak bocor. Kalau boleh kami mau nginep semalam di rumah Bapak, dan besok pagi kami akan cari bengkel." Begitu kata Firman. Lalu lelaki itu bertanya, "Nama kalian siapa?" tanya lelaki itu. "Nama saya Firman Pak, dan ini Angga," kata Firman. Ya sudah, ayo. Masuk, ajak si lelaki itu. Mereka pun dipersilahkan duduk di atas sofa yang sudah lusuh. "Maaf Pak, kalau boleh tahu nama Bapak ini siapa?" tanya Firman. Panggil saja saya Mang Mimin. Saya satu-satunya penduduk yang masih tinggal di kampung ini, kata Mang Mimin. Saat Firman tanya, "Kenapa orang meninggalkan kampung tersebut?" kata Mang Mimin, dikarenakan pergeseran tanah. Jadi rumah di sini pada tanah sering bergeser. Jadi orang-orang pada pindah keluar kampung. Di rumah itu Mang Mimin hanya tinggal sendirian. Dia tidak menceritakan kemana istri dan anaknya. Mungkin saja dia tidak pernah menikah, atau bisa saja istrinya itu sudah meninggal. Entahlah, Mang Mimin itu memang orangnya sangat misterius. Malam pun larut dan Mang Mimin mempersilahkan untuk tidur di kamar tamu. Kamar tamu itu begitu tampak rapi dan kasurnya begitu sangat empuk. Dan mereka pun berdua sudah tidak sabar ingin cepat tidur. Dan tak butuh waktu lama mereka berdua pun langsung tidur dengan sangat nyenyak. Keesok harinya, saat ia terbangun, mereka berdua begitu sangat kaget saat melihat kondisi di sekelilingnya ruangan itu seketika tidak berpenghuni. Padahal tadi malam rumah itu begitu rapih dan terang. Dan Firman pergi ke belakang rumah untuk mencari Mang Mimin, tapi tidak ada. Dia malah menemukan sebuah kuburan yang batu nisannya bertuliskan Mimin bin Rohim. Lelaki itu ternyata sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Lantas, siapa yang ketemu mereka tadi malam? Firman dibuat bengong. Setelah mereka menyadari bahwa semalaman dia tidur di atas kuburan dan orang yang diajak bercerita itu atas nama Mang Mimin yang meninggal 6 tahun yang lalu, seketika itu mereka berdua langsung tukang langgang, kabur, dan akhirnya tamat. Demikian para sahabat, sekilas kisah cerita ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan cerita ini. Mohon maaf segala kekurangan, dan mudah-mudahan dari balik cerita ini bisa kita petik bahwa di samping kita berusaha untuk mencapai dunia, kita juga berusaha untuk mencapai akhirat, dengan salah satunya belajar mengaji. Yang seperti tadi di kisah ini disebutkan, kedua kakak beradik itu tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menangis. Dia tidak bisa mengaji atau berdoa ketika bapaknya meninggal. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau kita terus belajar, sebab belajar tidak mengenal usia. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.